Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik, Selamat pagi, apa kabar semua? baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ikuti gerakan ibu, kita berdoa bersama-sama. Di tangan ini ada doa, di hati ini ada doa, di mulut ini ada doa, esok lusa juga berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik, alhamdulillah kalau hadir semua. Ibu akan bertanya sesuatu nih. Minggu kemarin kita sudah bahas apa ya? Apakah ada yang masih ingat? Ayo coba acungkan tangannya. Oke, betul Gita. Kemarin kita sudah belajar tentang sinonim dan antonim dan juga teks deskripsi. Nah, selain teks deskripsi ada juga teks fiksi dan juga teks non-fiksi. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks fiksi dan teks non-fiksi beserta unsur intrinsik yang terdapat di dalam teks fiksi dan juga kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Tujuannya yaitu agar kalian dapat mengetahui apa itu teks fiksi dan non-fiksi, unsur intrinsik yang terdapat di dalam teks fiksi, dan juga kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Baik, apakah kalian sudah mengetahui apa itu teks fiksi dan juga teks non-fiksi? Oke, karena banyak yang belum tahu, hari ini kita akan bahas tentang teks fiksi dan non-fiksi ya. Nah, sebelum itu, coba kalian buka bukunya halaman 25. Nah, di situ ada gambar apa? Iya, betul. Ada gambar buku dan juga jendelanya. Coba, ada yang tahu nggak di dalam buku itu yang keluarnya apa aja, benda apa saja? Iya, betul. Ada roket, ada lampu, ada pesawat, ada menara Eiffel, dan juga ada alat astronomi. Nah, coba sekarang buka halaman 26. Di situ ada gambar 3 anak yang sedang membaca buku. Coba kita lihat, perhatikan gambar tersebut. Nah, buku yang dibaca oleh ketiga anak tersebut berbeda-beda. Ada yang memegang buku kancil, ada yang memegang buku antariksa, dan juga ada yang memegang buku origami. Nah, sekarang siapa yang bisa meneruskan makna buku bagi diri kita? Angkat tangannya. Iya, betul. Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, kita dapat menambah dan memperluas wawasan kita tentang apapun juga. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang teks fiksi dan juga non-fiksi. Apakah di sini ada yang sudah tahu apa itu teks fiksi? Oke, akan Ibu jelaskan ya. Jadi, teks fiksi adalah teks yang memuat cerita. Nah, cerita yang terdapat di dalam teks fiksi ini merupakan hasil dari imajinasi pengarangnya. Tujuannya yaitu untuk menghibur semata. Nah, ada beberapa jenis teks fiksi seperti novel, cerita anak, dongeng, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada teks non-fiksi. Teks non-fiksi ini merupakan teks yang di dalamnya memuat informasi berupa suatu hal. Nah, hal-hal yang terdapat di dalam teks non-fiksi ini biasanya didapat setelah hasil pencarian dan penelitian. Jenis-jenis dari teks non-fiksi yaitu seperti buku pelajaran, kamus, dan juga buku ensiklopedia. Nah, selain teks fiksi dan non-fiksi, ada juga teks naratif. Nah, teks naratif ini merupakan contoh dari teks non-fiksi dan juga teks fiksi yang dapat berupa dongeng, mitos, legenda, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, selanjutnya ada juga unsur intrinsik yang terdapat di dalam teks fiksi. Bisa kalian lihat di buku halaman 28. Nah, jadi unsur intrinsik ini merupakan unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita. Di dalam cerita itu menjelaskan tentang apa sih, ada apa saja di dalam cerita itu. Nah, unsur intrinsik di sini ada 5. Yang pertama, tema dan judul. Nah, tema ini berbeda dengan judul ya. Tema adalah ide cerita. Misalnya, suatu cerita yang bertemakan tentang persahabatan. Nah, judulnya ini bukan persahabatan, tetapi misalnya teman pertamaku. Nah, selanjutnya ada amanat. Nah, amanat ini merupakan pesan di dalam cerita. Contohnya misalnya,
agar seseorang menjadi pribadi yang lebih jujur. Selanjutnya yang ketiga, ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh ini merupakan individu yang dibicarakan di dalam suatu cerita. Nah, tokoh dalam teks fiksi dapat berupa manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan penokohan yaitu karakter dari si tokoh tersebut. Misalnya, tokohnya ini petani. Nah, karakternya itu jujur. Jadi, tokoh dan penokohannya yaitu petani yang bersifat jujur. Yang keempat yaitu latar. Nah, latar ini merupakan keterangan tempat dan waktu di dalam cerita. Misalnya, latar tempat dari sebuah cerita yaitu di sebuah kota besar pada pagi hari. Nah, jadi latar tempatnya yaitu di sebuah kota besar dan latar waktunya pada pagi hari. Unsur yang kelima yaitu alur atau plot. Alur ini merupakan rangkaian peristiwa yang terdapat di dalam cerita dari awal hingga akhir cerita. Baik anak-anak, dari penjelasan ibu tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 9 kelompok. Mulai berhitung ya. 1, 2, 3, 4. Oke, dari setiap kelompok berarti terdiri dari 4 orang ya. Baik. Kelompok 1 pindah ke sebelah sini. Kelompok 2 di belakangnya. Kelompok 3 di sebelah sini. Dan kelompok 4 di belakangnya. Kelompok 5 sebelah sini. Kelompok 6 di belakangnya. Sampai dengan kelompok 9. Baik anak-anak, sekarang ibu akan menceritakan sebuah dongeng. Apakah anak-anak sudah siap? Baik, mari kita masuk ke dunia dongeng. Bunga melati yang baik hati. Di sebuah taman kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri sangat senang sekali menciumi dan memandangi bunga melati. Putri Cinderella datang. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri Bella pun datang. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Pembicaraan para putri ini didengarkan oleh beberapa bunga yang lain. Mereka merasa sangat cemburu kepada bunga melati karena para putri lebih menyukai bunga melati daripada bunga-bunga yang lain. Kemudian terjadilah pembicaraan antara bunga-bunga di taman kerajaan. Bunga sedap malam berkata kepada bunga melati, "Hei melati, aku tak habis pikir mengapa para putri sangat senang dengan dirimu." Kemudian datanglah bunga anggrek. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Kemudian datanglah bunga mawar biru yang menghina bunga melati dengan sangat lantang. Hei melati, walaupun bungamu harum, namun kau mudah layu dan kau sangat jelek jika sudah layu terus dipajang di vas bunga. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumannya yang manis membuat keharuman dirinya menjadi semerbak. Udara di taman kerajaan menjadi bertambah wangi, dan hal itu pun membuat bertambah banyaknya kumbang yang datang ke taman kerajaan. Para bunga sangat senang sekali melihat kedatangan para kumbang yang semakin bertambah. Mereka pun sangat sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan para kumbang untuk menghisap sari madu mereka. Karena jika bunga tidak dihisap sari madunya, maka bunga itu tentu tidak akan berbunga lagi. Bunga sedap malam dan bunga-bunga yang lain pun kini telah mengerti mengapa bunga melati sangat harum sekali. Bunga-bunga yang lain pun meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa kehadiran bunga melati justru harus disyukuri. Bunga sedap malam meminta maaf kepada bunga melati. Aromamu ternyata sangat harum.
dan hal itu dapat mengundang para kumbang datang. Jika tanpa kehadiranmu, maka taman ini pasti akan sepi dari kumbang-kumbang. Aku minta maaf ya, Melati. Bunga anggrek juga meminta maaf kepada bunga melati. Aku minta maaf ya, Melati, karena aku sempat iri padamu. Ternyata kehadiranmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru juga meminta maaf kepada bunga melati. Bunga melati, selama ini aku sudah berburuk sangka padamu. Maafkan aku ya, Melati. Kemudian bunga melati pun memaafkan teman-temannya. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita dapat berteman tanpa adanya prasangka buruk lagi. Begitu bijak sekali ya anak-anak bunga melati dalam menyikapi apa yang telah dipikirkan oleh teman-temannya. Nah, jadi di dalam kehidupan kita juga harus selalu dapat berprasangka baik kepada teman-teman. Kita tidak boleh berprasangka buruk seperti bunga sedap malam, bunga mawar biru, dan juga bunga anggrek. Dan kita harus selalu dapat memaafkan setiap kesalahan dari orang lain, seperti bunga melati yang memaafkan kesalahan teman-temannya. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk baca kembali dongeng bunga melati yang baik hati di dalam hati. Ibu kasih waktu 10 menit ya, sepakat? Oke, sepakat. Apakah sudah selesai membacanya anak-anak? Baik, kalau sudah, sekarang bersama teman kelompoknya, ibu minta kalian diskusikan unsur intrinsik yang terdapat di dalam dongeng bunga melati yang baik hati. Kemudian, tuliskan jawabannya di dalam lembar kerja yang ada di halaman 29. Diskusinya dimulai dari sekarang ya. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Baik anak-anak, apakah tugas diskusinya sudah selesai? Baik, ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju. Yang terakhir, kelompok 9, ayo maju. Baik, beri tepuk tangan untuk teman-teman kita semua. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Coba anak-anak buka bukunya halaman 30. Di situ ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Apakah sudah ada yang tahu apa itu kalimat langsung? Betul, jadi kalimat langsung itu adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh pembicara kepada orang yang dituju. Nah, seperti sekarang ini, ibu sedang berbicara dengan kalian semua. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat langsung. Sekarang, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini merupakan kalimat yang mengutarakan kembali isi perkataan pembicara. Bagaimana cara mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung? Hal yang harus diperhatikan yaitu perubahan kata ganti. Misalnya, kata ganti saya atau aku diubah menjadi kata ganti dia. Hal yang harus diperhatikan yaitu kalimat tidak langsung tidak lagi menggunakan tanda petik. Nah, selanjutnya ada juga tanda baca. Tanda baca yang di sini ada 5, yaitu tanda titik. Yang kedua, tanda koma. Yang ketiga, tanda tanya. Yang keempat, tanda seru. Yang kelima, tanda petik. Baik anak-anak, dari materi yang tadi ibu jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk memerankan tokoh-tokoh yang terdapat di dalam dongeng bunga melati yang baik hati. Setiap kelompok bergantian ya. Baik, alhamdulillah. Semua sudah sangat bagus memerankan karakter tokoh yang terdapat di dalam bunga melati yang baik hati. Baik anak-anak, apakah dari pembelajaran hari ini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke. Anak-anak, apakah di sini ada yang dapat menyimpulkan materi apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Acungkan tangannya. Oke, benar Pipa. Oke anak-anak, sekarang ibu minta kalian kerjakan tugas di dalam buku halaman 32 yang sudah dikumpulkan kepada ibu ya. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah senang? Apakah seru? Oke, sekarang ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya, membuat teks naratif sederhana dengan menggunakan dialog di dalam teksnya. Dikumpulkan pekan depan ya. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.